Masjid ini begitu luas, dengan hamparan permadani berwarna merah yang indah. Atapnya terbuat dari kayu yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan bunga berwarna emas dan perak. Dinding dan tiang-tiangnya terbuat dari batu marmer, membuat udara di masjid ini menjadi sejuk. Di tengah-tengah masjid terdapat kubah besar yang indah yang menaungi lampu besar penerang masjid. Dindingnya diukir dengan ornamen-ornamen bergaya Romawi. Jendela-jendela besar dengan aksen bunga-bunga sekilas mengingatkan kita pada bangunan-bangunan Romawi. Memang Mesir itu pantas banget kalau dibilang negeri para nabi. Karena di sini begitu banyak para nabi memberikan dakwah, memberikan contoh kemuliaan akhlak, kemudian diturunkan kepada para alim ulama, kemudian diekspresikan dalam bentuk masjid yang begitu dahsyat dengan ornamen yang begitu indah. Nah, salah satu dari sekian banyak masjid yang dibangun oleh para aulia illah, oleh para wali Allah. Salah satunya adalah Masjid Abul Abbas Al-Mursi. Masjid ini dinamakan Abul Abbas Al-Mursi karena memang yang membangun masjid ini adalah beliau. Siapa beliau? Nah, kita lihat di sini. Ini ada sebuah kisah. Kisah yang menjelaskan tentang siapa beliau. Wulida bi Madinah Mursiyah bil Andalus. Al-Mursi adalah nama tempat di mana Abul Abbas ini dilahirkan. Karena memang lahirnya adalah di kota Mursiyah. Seperti Imam Bukhari, dinamakan Imam Bukhari karena memang lahir di satu tempat yang namanya Bukhara. Kemudian ia lahir di Andalus pada tahun 616 Hijriah. Wa huwa min usrati Arabiyah, dan dia adalah keturunan dari keluarga Arab. لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال قصر العمر أوطال. Keesokan harinya, saya kembali menelusuri kota Alexandria. Tahu kan, kalau nama Alexandria itu berasal dari bangsa Romawi yang pernah menduduki tempat ini. Nah, di Alexandria ini ada satu tempat peninggalan bangsa Roma yang membuktikan bahwa Roma pernah menaklukkan tempat ini. Tempat ini mempunyai satu tiang yang besar, tiang peninggalan Alexander the Great, namanya Pompeii's Pillar. Kenapa dinamakan Pompeii's Pillar? Nama Pompeius diambil dari bahasa Roma, yaitu nama suatu bentuk yang ada di atas pilar ini. Tiang ini digunakan sebagai penanda bagi para pelaut, sebagai tanda bahwa mereka sudah melihat kota Alexandria. Tinggi tiang ini sekitar 20,46 meter dengan diameter 2,71 meter dan dibuat pada tahun 297 Masehi. Manusia di zaman kuno itu sudah mampu membangun satu tiang yang begitu dahsyat. Nah, ini disebut dengan Pompeii's Pillar. Jadi ternyata Alexander the Great ketika masuk ke sini, dia membuat satu tiang yang begitu tinggi. Orang Arab bilang ini adalah Al-Amud Al-Ali, tiang yang tinggi.
Dan yang lebih dahsyat lagi, bahwa ternyata tiang ini dibangun oleh pasukan Romawi itu jauh sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konon Amr bin As yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negara Mesir ini, dia sempat datang ke tiang ini, dan beliau adalah pemimpin Islam yang alhamdulillah mampu memakmurkan para masyarakat Alexandria Mesir ini. Tadi saya sempat lihat-lihat, terus saya perhatiin lebih detail lagi. Kayaknya di sini ada semacam tulisan-tulisan, ada simbol-simbol. Karena memang masyarakat Romawi, karena belum mengenal tulisan seperti sekarang, mereka menggunakan simbol-simbol untuk mengisahkan berbagai macam cerita yang terjadi dalam kerajaan mereka. Nah, tulisan-tulisan ini sisanya tinggal sedikit nih. Konon, tulisan ini menggambarkan bagaimana seorang Raja Declianus dia mampu memakmurkan rakyat Mesir, mampu memberikan makan, sejahterakan. Semua itu tertulis lewat skrip yang ada di batu ini. Tapi sayangnya udah tinggal sedikit. Ya maklumlah, karena tiang ini dibangun jauh sebelum baginda Rasulullah SAW. Jadi Raja Declianus itu adalah raja yang memimpin setelah Alexander the Great. Raja Declianus ini memimpin tahun 305 Miladiah. Ternyata Sphinx nggak hanya cuma ada di Memphis, tidak hanya cuma di Giza, tapi di Alexandria juga ada Sphinx, jumlahnya 2. Nah, ini dia Sphinx Alexandria yang tadi saya bilang. Sphinxnya sih lebih kecil daripada yang ada di Giza, akan tetapi berfungsi sama. Menurut kepercayaan mereka, Sphinx ini akan menjaga harta yang ada di lingkungan sekitarnya. Kepala yang berbentuk manusia menggambarkan kecerdasan, sedangkan badan singa menggambarkan kekuatan. Jadi di bawah tiang itu banyak sekali patung-patung yang disembah oleh orang-orang Romawi. Ada patung sapi, kemudian ada patung-patung binatang. Intinya ya berhala lah. Dan kenapa Rasulullah SAW diturunkan di negeri Arab? Karena memang kepercayaan mereka adalah menyembah patung-patung. Nah, ini adalah tempat di mana dahulu kala patung-patung itu ditempatkan, disembah, dipuja. Dan uniknya, tiang yang tadi sudah saya kasih unjuk itu yang besar satu, itu sisanya men. Nah sebenarnya banyak tiang-tiang yang lain yang kecil-kecil, yang lebih kecil. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir ini, semua nilai-nilai kemusyrikan di bumi hanguskan, dibinasakan. Semua tiang-tiang yang lebih kecil itu semuanya dibuang ke laut. Subhanallah, keindahan kota Alexandria tidak hanya ada di dalam cerita saja,